Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video untuk diskusi tugas konkurensi. Nah, sebelum memulai menjelaskan diskusi ini, perkenalkan nama saya Gloriana Valdrina Sanampe dengan NIM 10301230039. Perkenalkan nama saya Alexandra Yohana Daris Naibaho dengan NIM 103012330130136. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Deski dengan NIM 1030 343. Jaringanku kah? Bukan ya? Aku si Nabila ya? Oke, langsung aja. Di nomor satu tuh ada program produser sama consumer Infinite Buffer dengan Semaphore. Ini yang udah emang ada di soal. Terus pertanyaannya yang bagian A itu, jika konsumer mencoba jalan duluan sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Diminta jelaskan jawaban. Ini jawabannya tidak. Karena tuh kalau konsumer jalan lebih dulu, pasti akan terblokir pada sandwich yang Y ini. Terus konsumer itu diblokir karena tidak ada same signal Y yang dijalankan sama produser. Terus sehingga konsumer tidak dapat mengakses critical section sampai produser tuh beri sinyal pada Y gitu. Terus kalau bagian B itu, apakah ada baris program yang menghalangi produser untuk dieksekusi jika hanya produser yang dieksekusi dan konsumer tidak dieksekusi? Nah, kalau hanya produser aja yang dieksekusi itu, terus konsumernya tidak dieksekusi, maka tidak ada baris program yang menghalangi produser untuk dieksekusi karena same with X selalu imbang dengan yang ini same with X selalu imbang sama same signal X-nya. Oke. Terus kalau bagian C itu pada program tersebut apa kegunaan semaphore same with Y, same with Y pada konsumer ini. Nah, kegunaan semaphore pada same with Y itu pada konsumer bertujuan agar konsumer tuh hanya dapat mengambil item jika telah diproduksi sama produser. Terus ketika belum ada item, konsumer tuh akan terblokir hingga produsernya tuh beri signal pada Y ini. Kalau ketika produser udah beri sinyal pada Y ini, baru konsumer bisa mengambil itemnya. Nah, kalau bagian D ini, jika semaphore X diberi nilai 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Nah, jika semaphore X diberi nilai awal 0, maka terjadi deadlock. Karena produser langsung terhenti di same with X dan tidak dapat menjalankan pada perintah seterusnya. Konsumer juga akan tidak jalan karena same signal Y tidak akan dipanggil. Kedua proses tidak akan dieksekusi. Jadi maksudnya konsumer juga akan tidak jalan karena same signal Y itu tidak akan dipanggil karena kalau misalnya semaphore X-nya diberi nilai 0, di sini tuh bakal 0, 0, 0 terus. Jadi programnya tidak akan berjalan. Nah, kalau bagian E, jika semaphore X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dan normal atau ada masalah? Program itu akan berjalan, tapi itu akan ada masalah yang terjadinya itu yang namanya race condition. Nah, karena produser dan konsumer dapat mengakses buffer secara bersamaan. Misalnya dua produser bisa tambah item ke buffer di waktu yang sama, sehingga bertabrakan pada dua konsumer yang mengambil item juga di waktu yang sama, sehingga datanya tuh bisa dapat hilang atau salah gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Jadi di nomor 2 ini tuh dikasih skenario dari divisi A dan divisi B itu yang bertugas divisi A yang bertugas membuat kue itu sebagai produsen dan divisi B yang bertugas sebagai konsumen itu untuk mengemas kue. Jadi yang pertama itu
bagaimana cara memastikan divisi A dan divisi B tidak bertabrakan itu, kita dapat menggunakan semafor utama, yaitu yang pertama itu ada empty. Jadi di sini tuh empty itu sebagai untuk jumlah tempat kosong di meja. Lalu ada full itu untuk jumlah kue yang tersedia, dan ada mutex untuk menghindari kondisi saat meletakkan atau mengambil kue. Jadi yang produser itu hanya boleh membuat kue itu jika ada ruang kosong di yang same weight empty itu. Nah, kalau konsumen, dia itu hanya boleh mengambil kue jika ada di meja same weight full. Lalu, yang kedua itu, jika divisi A lebih cepat dari divisi B, itu buffernya bakal penuh dan produser akan berhenti sementara, yaitu same weight empty. Tetapi konsumen tetap bekerja, tapi backlog bakal terjadi. Buat solusinya itu yang pertama ada multi trading atau multi proses. Jadi di divisi A itu ditambah pekerjaannya agar lebih cepat. Terus yang kedua ada queue management itu buat gunakan bounded buffer untuk membatasi produksi. Yang ketiga ada prioritas scheduling. Itu jika terjadi backlog, lebih banyak sumber daya diberikan ke konsumen atau ke divisi B. Selanjutnya ada nomor 3 bakal dijelasin sama Bila. Oke, di sini nomor 3 tentang produser dan consumer finite buffer dengan semampu primitif. Terus di sini semapur E dan semapur M. Jadi awalnya kita akan ngejelasin dulu dari semapur S. Semapur S kan ditanya yang A tuh fungsi dan tujuan semapur S. Jadi tujuan dari semapur S ini untuk mengontrol jumlah slot kosong dalam buffer. Kalau buffer dapat menampung 100 item yang awalnya S di set ke 10, ke 100, berarti masih kosong semua. Jadi produsen hanya dapat menambah item ketika S-nya lebih besar dari 0. Itu untuk memastikan agar buffer tidak kepenuhan. Terus ada fungsi dan tujuan semapur E. Jadi tujuan penggunaan semapur E ini untuk memastikan agar tidak ada yang masuk secara bersamaan, semacam kunci buat buffer. Ini mencegah beberapa produsen atau konsumen memodifikasi buffer secara bersamaan yang akan menyebabkan kondisi white dan same signal. Program memastikan tuh. Terus yang C ada fungsi dan tujuan penggunaan semapur N. Tujuan penggunaan semapur N ini untuk penghitung yang mencatat jumlah item dalam buffer. Item angka N jika N lebih besar dari 0, jika N sama dengan 0 berarti buffer kosong. Jadi konsumen harus menunggu setiap kali produsen menambah item, angka N bertambah. Tapi saat konsumen mengambil item, angka N berkurang. Semapur N membantu produsen dan konsumen bekerja secara sesuai. Terus yang D, jika semapur N sama dengan 1, jika semapur N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Itu menurut saya itu tidak berjalan secara normal. Kenapa? Karena semapur N digunakan untuk menghitung jumlah item dalam buffer. Dengan N sama dengan 1, hanya satu item yang dapat diproses dan buffer dianggap penuh setelah satu item ditambahkan. Sehingga produsen tidak bisa menambah item lagi jika sudah ada satu item dalam buffer. Konsumen tidak bisa mengambil item dengan bebas. Proses sinkronisasi terganggu yang bisa menyebabkan program macet atau deadlock. Atau ada proses tunggu San, jangan terlalu ini. Konsumen tidak bisa mengambil item dengan bebas. Proses sinkronisasi terganggu yang bisa menyebabkan program macet atau deadlock. Atau ada proses yang terus menunggu tanpa bisa jalan atau starvation. Terus yang E, jika nilai size of buffer sama dengan menurut saya jika size
of buffer sama dengan 1, program masih bisa berjalan. Dan urutan eksekusi produser P dan konsumer C. 1 itu ada produser P sama dengan apa? P sama dengan produser, eh, itu produser menghasilkan item. Yang kedua, P SMYS memeriksa slot kosong. Yang ketiga, P SMYE mendapatkan akses eksklusif. Yang keempat, P append memasukkan item ke buffer. Yang kelima, P sem signal E melepaskan item tersedia. 7. C. White N memeriksa akses eksklusif. Yang kesembilan, C. Tag mengambil item dari buffer. Yang ke-10, C. Signal E melepaskan akses eksklusif. Yang 11, C. Signal S menandakan slot kosong tersedia. Yang terakhir 12, C. Konsum itu mengonsumsi item. Oke, dilanjut nomor 4 yang A dan B akan dijelaskan oleh Alexandra. Jadi yang pertama itu apa yang dimaksud dengan critical section dan mengapa critical section harus dilindungi. Critical section adalah bagian dari kode program di mana beberapa proses atau thread mengakses sumber daya bersama atau shared resource seperti variabel global, file, atau buffer. Lalu yang B itu apa yang dimaksud dengan mutual exclusion dan signaling. Mutual exclusion adalah mekanisme yang memastikan hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses critical section pada satu waktu. Signaling adalah mekanisme yang digunakan untuk memberitahu proses agar bisa melanjutkan eksekusi setelah kondisi tertentu terpenuhi. Nah, selanjutnya ada bagian C yaitu inisialisasi variabel semapur yang digunakan untuk melindungi critical section harus bernilai 1. Apa akibatnya jika inisialisasinya adalah yang bagian pertama itu misalnya semapurnya itu 0. Nah, jika semapur mulai dari 0, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama program itu tidak bisa berjalan, yang kedua proses yang mencoba masuk akan menunggu terus karena nilainya 000 terus, jadi terus jadi tidak akan menyebabkan apa-apa gitu. Terus yang ketiga ada menyebabkan deadlock jika nilainya tidak ada yang meningkat. Terus kalau yang kedua misalnya jika semapur lebih dari 1, beberapa proses itu dapat masuk bersamaan. Terus yang kedua itu jika bagian penting hanya dapat diakses dalam satu waktu, maka dapat terjadi race condition. Oke, nomor 4 itu ada proses A, B, dan C mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat baris perintah SEMWhite tanpa baris SEMSignal, sedangkan proses D mengeksekusi program yang di dalamnya terdapat perintah SEMSignal tanpa dilengkapi SEMWhite. Berikut ini merupakan penggalan dari eksekusi yang terjadi. Jadi, yang ditanyakan tentukan proses yang dieksekusi, proses dalam ready QW, proses dalam blok QW. QW, Iya aja. itu itulah. Jadi proses yang dieksekusi yaitu proses D. Seperti yang dilihat dari gambar itu masih dalam proses dieksekusi. Dan untuk proses dalam ready QW itu proses C karena karena proses C itu telah dieksekusi sebelumnya. Jadi proses C sudah siap dijalankan dan dia ada di bagian ready QW di C. Terus untuk proses dalam blok WW yaitu proses A dan B. Bisa dilihat dari gambar. Oke. Karena mereka telah melakukan SEMWhite tanpa diikuti SEMSignal sehingga mereka terblokir. Masih terblokir gitu. Tetap terblokir. Oke. Oke, sekian diskusi kami dari kelompok 6. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.